Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Messi Atika dari 3F Komunikasi Pemasaran dengan nomor absen 23. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan materi yang bertemakan bagaimana menangani tantangan komunikasi pemasaran di lingkungan digital yang terus berubah. Untuk menangani tantangan komunikasi pemasaran dalam lingkungan digital yang terus berubah, penting untuk mengadopsi pendekatan yang fleksibel, responsif, dan berorientasi pada inovasi. Nah, berikutnya adalah beberapa strategi yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, lingkungan pemantauan terus-menerus. Nah, di sini kita terus pantau nih perubahan dalam tren dan teknologi digital. Kita gunakan alat pemantauan media sosial dan analisis web untuk memahami perilaku konsumen dan tren industri. Yang kedua, adopsi teknologi terkini. Nah, kita harus selalu terbuka nih terhadap teknologi baru dan tren di dunia digital. Kita harus mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi seperti kecerdasan buatan, realitas, virtual, atau kecerdasan data untuk meningkatkan strategi pemasaran pada perusahaan kita. Nah, yang ketiga, komitmen terhadap keberlanjutan. Nah, di sini kita bangun nih strategi pemasaran yang berkelanjutan dan dapat disesuaikan dengan perubahan. Kita rencanakan nih perubahan dan peningkatan secara teratur untuk tetap relevan di pasar yang terus berubah pada saat ini. Yang keempat, tim yang fleksibel dan terlatih. Nah, di sini wajib nih kita miliki tim pemasaran yang terlatih dengan baik dan siap beradaptasi dengan perubahan. Prioritaskan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk tetap terhubung dengan tren terkini. Yang kelima, kemampuan analisis data. Nah, di sini kita manfaatkan nih analisis data untuk memahami perilaku konsumen dan mengidentifikasi peluang. Gunakan data untuk mengukur kinerja kampanye dan membuat keputusan yang terinformasi. Yang keenam, strategi konten yang dinamis. Nah, di sini kita harus pandai-pandai nih buat strategi konten yang dapat disesuaikan dengan perubahan dalam tren dan preferensi konsumen. Kita manfaatkan berbagai format konten seperti video, gambar, dan teks untuk mencapai audiens yang lebih luas. Yang ketujuh, optimasi pengalaman pengguna. Nah, pastikan nih situs web dan saluran digital lainnya dioptimalkan untuk pengalaman pengguna yang baik di berbagai perangkat. Selalu perbarui dan tingkatkan tata letak, navigasi, dan fungsionalitasnya. Yang kedelapan, keterlibatan aktif dalam media sosial. Nah, di sini wajib nih aktif di platform media sosial dan terlibat dalam percakapan dengan audiens. Kita manfaatkan nih fitur-fitur baru dan algoritma yang diperbarui untuk meningkatkan exposure merek. Yang kesembilan, fleksibilitas dalam kampanye pemasaran. Nah, di sini kita bersiap nih untuk merancang kampanye yang dapat disesuaikan dengan ditingkatkan seiring waktu. Gunakan uji A atau B untuk mengidentifikasi strategi yang paling efektif. Yang ke-10 yaitu kolaborasi industri. Nah, di sini kita jalin nih kemitraan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan industri dan mitra yang dapat membantu kita mengatasi tantangan bersama-sama. Nah, kita ikuti nih tren dan inovasi industri untuk tetap berada di garis paling depan. Nah, dengan mengadopsi pendekatan ini, perusahaan dapat tetap relevan dan efektif dalam komunikasi pemasaran di era digital yang terus berkembang. Nah, teman-teman, itulah beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.